warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul aliyul azim. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian pesantren digital Muhammadiyah At-Tanwir Kabupaten Pasuruan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apabila kita mau menghitung akan nikmat Allah, sungguh kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Sebagaimana di dalam Al-Quran ditegaskan oleh Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, dan jika kamu hendak menghitung-hitung akan nikmat Allah, sungguh kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang beriman wajib untuk mensyukuri akan segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, Allah menegaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu sekalian pandai mensyukuri akan nikmat Allah, pandai mendayagunakan segala apa yang diberikan oleh Allah, maka Allah akan menambah daripada kenikmatan itu. Wala in kafartum, dan jika kamu mengingkari, mengkufuri, dan tidak pandai mendayagunakan segala nikmat Allah, inna azabi lasyadid, sungguh azab Allah sangat pedih. Hadirin jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah yang biasa terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Ada seorang petani yang sedang pulang dari mencangkul sawah milik majikannya. Mohon maaf karena memang pekerjaan sehari-harinya sebagai seorang buruh tani. Di siang hari yang panas dengan terik matahari itu, beliau pulang dari mencangkul sawah milik majikannya. Di tengah perjalanan beliau singgah di bawah pohon di depan rumah yang megah milik majikannya itu. Kemudian seorang petani ini membawa atau meminum air di dalam kendi yang dibawanya dari rumah. Begitu seorang yang pemilik rumah yang megah itu melihat seorang petani dengan meminum air di dalam kendi yang dibawanya itu, tentu kita sudah menduga bahwa air yang dalam kendi itu bukan air yang masak atau air yang matang, tapi air mentah. Seorang yang pemilik rumah yang sangat megah itu berkata di dalam hatinya melihat seorang petani yang meminum air di dalam kendi itu, betapa segarnya orang itu meminum air di dalam kendi itu. Seandainya saya diperkenankan oleh seorang dokter untuk meminum sembarang minuman atau memakan sembarang makanan, begitu bahagianya aku. Begitu juga seorang petani ini ketika melihat ke rumah yang sangat megah itu, pemilik rumah itu sedang
menyirami taman-taman bunga yang indah di depan rumahnya. Beliau juga mengatakan, betapa bahagianya aku seandainya dianugerahkan oleh Allah rumah yang sangat megah itu. Inilah hadirin sekalian, kebahagiaan seseorang itu tidak bisa diukur dengan banyaknya harta yang mereka miliki. Allah tidak butuh dengan harta kita. Allah tidak butuh dengan pangkat dan jabatan kita. Yang dibutuhkan oleh Allah adalah pengabdian seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam surat Al-Dzariyat ayat 56, Allah menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah pengajian pesantren digital Muhammadiyah Kabupaten Pasuruan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang perlu kita garis bawahi pada ayat ini adalah menggunakan kalimat al-insan. Di dalam Al-Quran, kalau dalam ayat itu menggunakan kalimat al-insan, itu menunjukkan mempunyai makna segala aktivitas hidup manusia. Kalau dalam ayat Al-Quran itu menggunakan anas, artinya pun juga manusia. Anas artinya manusia, al-insan juga manusia, tapi mempunyai makna yang sangat berbeda. Kalau di dalam Al-Quran itu menggunakan anas, seperti dalam ayat surat An-Nas, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, dan seterusnya. Maka yang dimaksud di situ adalah jiwa manusia. Tetapi kalau dalam ayat Al-Quran itu menggunakan kalimat al-insan, seperti wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat, maka segala aktivitas hidup manusia itu akan mengalami kerugian, illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali dipergunakan beriman kepada Allah dan beramal soleh. Begitu juga di dalam ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi segala aktivitas hidup manusia itu adalah illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia tidur, hewan juga tidur. Manusia, hewan minum, manusia pun juga minum. Hewan makan, manusia pun juga makan. Bagaimana agar supaya makan, minum, dan tidurnya manusia itu mempunyai nilai ibadah kepada Allah? Maka dalam surat Al-Baqarah, Allah menegaskan ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi orang-orang yang beriman itu dalam berpola hidup, pola tingkah laku, tindak tanduk dan tutur katanya itu adalah ala hudam, di atas petunjuk. Petunjuk dari siapa? Mir rabbihim, dari Tuhan mereka, dari Rabb mereka. Kalau orang-orang yang beriman itu dalam berpola hidup, bertingkah laku, tindak tanduk dan tutur katanya itu ala hudam mir rabbihim, pasti wa ulaika humul muflihun, mendapatkan kebahagiaan dan kemenangan. Marilah hari ini sekalian, jamaah sekalian, dalam menjalankan
puasa pada bulan Ramadan 1443 Hijriah ini, mari kita melaksanakan segala aktivitas hidup manusia, segala aktivitas hidup kita, mulai dari bangun tidur nanti sampai tidur lagi, itu mempunyai nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang dapat kami sampaikan ini menambahkan pengetahuan, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas syiratal mustaqim, nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.